السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، وأنتم طلاب علم رحمني ورحمكم الله. وصلنا إلى آية الكريمة في سورة آل عمران آية 144 و 145. Sahih? Baik. 144 dan 145. Qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi asy-syakirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Telah lewat dari sebelum beliau sekian rasul-rasul. Telah lebih dulu rasul-rasul diutus sebelumnya. Afa in mata, apakah kalau dia mati, au qutila, atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berpaling dari kaki-kaki kalian? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang berpaling dengan kaki-kaki mereka, falan yadurrallaha syai'a, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Aqib sesungguhnya kaki bagian belakang, tetapi sudah bergandengan antara kalimat aqib dengan kalimat inqalaba. Sebagaimana bergandengannya inqalaba dengan wajah, inqalama ala wajhih, atau inqalaba ala aqibai,
yakni memalingkan wajahnya. Otomatis kakinya juga ikut berputar. Yang dimaksud adalah meninggalkan agama. Apakah kalau beliau meninggal terbunuh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalian akan berpaling murtad, meninggalkan agama? Kata Allah, siapa yang berpaling murtad dari agamanya, siapa yang meninggalkan syariat, falan yadurrallaha syai'a, dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Tapi tentunya merugikan diri mereka sendiri. Allah tidak berhajat. Allah tidak membutuhkan mereka. Kalian seluruhnya, jinnukum wa insukum, manusianya dan jinnya, seluruhnya beribadah kepada Allah tanpa ada yang tersisa, min awalihim ila akhirihim, dari awal pertama manusia sampai akhir manusia, dari pertama jin sampai akhir jin, beribadah seluruhnya pada Allah. Tidak bertambah kekuasaan Allah sedikit pun. Tetap maha kuasa. Dan kalau kalian kufur seluruhnya, jinnukum wa insukum, manusianya dan jinnya, min awalihim ila akhirihim, semuanya kufur, semuanya membangkang, semuanya enggak beribadah, tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Sehingga siapa yang berpaling murtad tidak merugikan Allah sedikit pun, tapi justru merugikan mereka sendiri. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas dengan kebaikan, dengan pahala yang besar orang-orang yang bersyukur. Diakhiri ayat ini dengan kabar gembira bagi orang yang bersyukur. Sebagaimana ayat yang berikutnya juga diakhiri kabar gembira bagi orang yang bersyukur juga. Ayat keduanya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Tidaklah satu sosok jiwa akan mati kecuali dengan izin Allah, yakni takdirnya. Kitaban muajjala, kitab yang sudah dicatat. Wa man yurid thawabad dunya, siapa yang menginginkan pahala dunia, kami akan beri. Dan siapa yang menginginkan thawabal akhirah, pahala akhirat, kami akan beri. Tetapi ingat, wasayajzis syakirin, wasanajzis syakirin, tetapi kami, kata Allah, akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Barakallahu fiikum. Berarti ayat yang ke-144, demikian pula ayat yang ke-145, kedua-duanya diakhiri dengan kalimat Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Dan tentunya syukur pernah dibahas. Syukur bilisanihi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur biqalbihi, dengan meyakini bahwa semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur bi arkanihi, dengan anggota badannya, adalah dengan beramal, beribadah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Beramalah, Allah akan melihat amalan kalian. Atau ketika Allah katakan pada Daud alaihi salam, i'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai syukran. Berarti syukur itu, barakallahu fikum, dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan amal perbuatannya. Dan di sini mengarah pada yang ketiga. Tentunya yang pertama dan kuat masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Tetapi di sini barakallahu fikum dikatakan siapa yang berpaling murtad, meninggalkan agamanya, berarti tidak bersyukur. Sedangkan mereka yang berpegang dengan agamanya, tetap konsekuen, tetap istiqamah, kokoh di atas agamanya, walaupun ada Rasul, walaupun sepeninggal Rasulullah SAW, tetap istiqamah dalam agamanya. Maka itulah orang-orang yang syakirin. Kita lihat syarahnya dari Syekh dalam tafsir ringkasnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul
Maknanya laisa bibid'in minar rusul. Beliau tidak lain kecuali seorang rasul. Dan telah lewat sebelumnya rasul demi rasul. Maknanya beliau bukan baru. Bukan rasul yang baru. Enggak. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Disebutkan dalam ayat lain. Dalam surat Al-Ahqaf. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilai. Wa ma ana illa nadhirun mubin. Qul, kata Allah, ucapkan wahai Rasul, ma kuntu bid'an minar rusuli. Aku ini bukan Rasul pertama. Sudah ada Rasul-Rasul sebelumnya. Bid'an dari kata bid'ah. Bid'ah yang ini perkara yang belum ada sebelumnya atau yang tidak ada contohnya. Tetapi Rasul bukan Rasul pertama. Sudah ada contohnya. Rasul demi Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul. Artinya sudah ada sekian Rasul. Maka Nabi menyatakan sebagai perintah dari Allah. Qul, katakanlah ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ini bukan orang pertama atau bukan Rasul pertama. Qad khalat min qablihi rusul. Itu makna dari ma kuntu bid'an minar rusul adalah qad khalat min qablihi rusul. Bal huwa min jinsir rusul alladzina qablah. Bahkan beliau ini adalah dari jenis rasul seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Wadifatuhum tabligh risalat rabbihim. Yang wadifahnya, tugasnya adalah menyampaikan risalah dari Rabbnya. Wa tanfidi awamirihi, dan mempraktekkan, menerapkan perintah-perintahnya. Laisu bimukhalladin. Kalau Rasul yang terakhir ini sama jenisnya dengan Rasul yang sebelumnya. Sama jenisnya, sama-sama jenis manusia. Kalau sama jenisnya berarti sama-sama akan mengalami kematian. Itu maksudnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Aina Musa wa Isa alaihissalam? Wa aina Khalilullah Ibrahim? Aina Dawud wa Sulaiman? Semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Nabi Isa yang akan diwafatkan nanti di akhir zaman. Wafat juga, tapi nanti di akhir zaman. Ikhwani fi din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan di sini dengan kalimat beliau ini Rasul, sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Tugasnya menyampaikan risalah dari jenis manusia yang akan wafat. Laisu bimukhalladin, tidak kekal. Mukhallad, kekal. Laisu bimukhalladin, mereka tidak kekal. Wa laisa baqa'uhum syartan fi imtithali awamirillah. Dan tidaklah tetapnya mereka, kekalnya mereka sebagai syarat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak. Balil wajib 'alal umami ibadatu rabbihim fi kulli waqtin bi kulli hal. Bahkan yang wajib bagi setiap umat adalah beribadah kepada Allah, kepada Rabb mereka dalam setiap waktu, dalam segala keadaan. Ketika ada Nabi ataupun setelah wafatnya Nabi. Ketika diutus Rasulullah SAW ataupun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Walihada qal, oleh karena itu Allah katakan afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Oleh karena itu Allah katakan, apakah kalau beliau mati atau terbunuh, apakah kalian akan meninggalkan agama kalian? Ai bitarki ma ja'akum min imanin aw jihadin aw ghairi dzalik. Apakah kalian akan meninggalkan apa yang dibawa oleh kalian oleh Rasul tadi dari iman? Apakah kalian akan meninggalkan jihad? Apakah kalian akan meninggalkan perjuangan agama? Apakah kalian akan meninggalkan syariat Allah? Apakah kalian akan meninggalkan dakwah ilallah? Ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Itu makna inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalian akan berpaling dari agama kalian?
Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari agamanya, dia tidak merugikan Allah. Innama yadurru nafsah. Hanya saja dia merugikan dirinya sendiri. Wa illa fallahu ta'ala ghaniyun anhu. Kalau tidak demikian, tentunya sudah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan ghaniyun anhu. Ghani, Maha Kaya, tetapi yang setelah an maknanya tidak dibutuhkan. Paham? Ghaniyun ankum. Allah Maha Kaya, tidak butuh pada kalian. Ghaniyun anhu. Allah Maha Kaya, tidak butuh daripada orang tersebut. Barakallahu fikum. Kalau kembalinya pada man, maka dia mufrad. Innama yadur nafsah. Wa illa fallahu ta'ala ghaniyun anhu. Allah tidak berhajat pada mereka. Allah tidak berhajat pada siapapun. Wa sayuqimu dinahu. Dan Allah akan menegakkan agamanya. Dengan kalian atau tanpa kalian. Dengan kita atau tanpa kita. Jangan GR. Beberapa manusia gede rasa. Kalau kita tidak tegakkan, gak akan tegak agama. Kata siapa? Kalau Allah akan menegakkan agama ini, Allah tegakkan dengan kalian atau tanpa kalian. Dengan kita atau tanpa kita. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Bisa. Allah katakan, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. A'izzatin 'alal kafirin, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah, la yakhafuna laumata la'im. Kata Allah, siapa yang murtad dari kalian? Artinya kalau kalian murtad, kami akan datangkan satu kaum. Ya'tillahu biqaumin. Allah akan ganti dengan kaum yang lain, yang yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang Allah cinta mereka, mereka pun cinta pada Allah. Maknanya apa? Tidak butuh kalian. Kalian mau murtad, silakan murtad. Wa man yanqalib ala aqibaihi la yadurrallaha syai'a. Enggak akan merugikan Allah. Fa sayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yang mereka saling menyayangi sesama mukminin dan mereka keras tegas terhadap orang-orang kafir. Yang yujahiduna fi sabilillah, yang berjihad memperjuangkan agamanya di jalan Allah. La yakhafuna laumata la'im, yang tidak takut cercaan orang yang mencerca. Tidak peduli dengan cercaan manusia. Dia akan tetap istiqamah di atas jihad fi sabilillah. Maknanya kita barakallahu fikum kalau membela agama, kita yang mendapatkan kemuliaan. Kalau kita tidak membela agama, agama tetap tegak dan kita yang terhempas, terhina, jatuh, tercela. Itu maknanya barakallahu fikum. Allah tidak berhajat pada siapapun. Tapi kita para hamba yang berhajat masah, dengan hajat yang masah, dengan hajat yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya upaya, enggak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan Allah kita enggak bisa apa-apa. Barakallahu fiikum. Maka la yadurrallaha syai'an, maknanya Allah tidak membutuhkan siapapun. Falamma wabbakha ta'ala man inqalaba ala aqibayh. Ketika Allah cerca, wabbakha taubih, orang yang berpaling dari kaki-kakinya, madaha man tabata ma'a rasulih, maka Allah berikutnya pada ayat berikutnya memuji orang yang kokoh bersama Rasulullah SAW, bersama beliau ketika hidupnya dan bersama sunnah beliau setelah wafatnya. Bersama Nabi, ma'iyahnya ada dua makna. Ma'iyah dzatiyah, yakni bersama Nabi betul-betul zatnya bersama beliau, dan bisa pula bersama apa yang dibawa oleh beliau, yaitu ajarannya, sunnahnya. Wamtasala amra rabbih,
dan tetap menegakkan perintah Rabbnya, maka Allah katakan wasayadzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan yang baik kepada hamba-hambanya yang bersyukur, yang tetap istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasyukru la yakunu illa bil qiyami bi'ubudiyatillah. Dan yang namanya syukur adalah tidak mungkin terjadi kecuali dengan menegakkan agama. Syukur tidak bisa tegak kecuali dengan pengamalan-pengamalan agama, yaitu ubudiyatillah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin, dalam segala keadaan. Tidak seperti murtaddin, mani'iz zakah, para penolak-penolak zakat, yang mereka mengeluarkan zakat ketika Nabiullah hidup sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhenti bayar zakat ketika Rasulullah SAW wafat. Alasannya, Nabi sudah mati, sudah meninggal. Untuk apa kami mengeluarkan zakat? Allah yang memerintahkan, dan ini ibadah. Adapun Rasul, sebagaimana Rasul sebelumnya, semuanya wafat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan yang namanya syukur adalah dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa agama. Apa dalilnya kalau agama itu nikmat? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku ini atas kalian. Ya, agama nikmat. Maka seorang yang dikasih nikmat, dipegang, ketika Rasulullah wafat ditinggal, berarti dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur dikasih nikmat. Harusnya dia pegang kuat-kuat ketika hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun setelah wafatnya, tetap dipegang. Berarti mereka bersyukur. Wasayajzillahu asyakirin. Wa fi hadhihi al-ayatil karimah irsyadun min Allah taala li'ibadihi. Dan dalam ayat ini pula, ayat yang mulia ini, ada irsyad, ada bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, yaitu an yakunu bihalatin la yuza'zi'uhum an imanihim aw an ba'di lawazimihi faqdu ra'isin walau 'azuma. Pelajaran yang diambil merupakan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah hendaklah kaum muslimin tetap dalam keadaan imannya tidak diganggu, tidak terkoyak dari imannya, tidak rusak dari imannya, dan dari konsekuensi-konsekuensi keimanannya, hilangnya seorang pemimpin atau hilangnya seorang gurunya, ustadznya, syekhnya, wa in azum, walaupun besar imam. Ketika meninggal Imam Ahmad rahimahullah, kaum muslimin tidak meninggalkan agama yang diajarkan oleh Imam Ahmad dari Nabi SAW. Ketika meninggalnya imam di masa kita, Imam Al-Albani, Imam Abdullah ibn Baz, dan lain-lainnya, juga ahlu sunnah tidak meninggalkan sunnahnya, tidak meninggalkan apa yang diajarkan oleh para imam-imam tersebut, tidak berubah. Berarti pelajaran yang diambil adalah tidak berubah, tetap istiqamah di atas iman dan konsekuensi-konsekuensi keimanan walaupun apapun yang terjadi. Ketika ada gurunya semangat, gurunya meninggal, patah semangat, tidak boleh. Ketika ada syekhnya semangat, ketika syekhnya wafat, lemah semangat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menasihatkan dalam ayat ini agar kalian tetap tegar dan istiqamah walaupun kehilangan orang-orang mulia yang membimbing kalian, bahkan kehilangan Rasul alaihi salatu wassalam ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzaka illa bil isti'dad fi kulli amrin min umurid din.
Tidaklah yang demikian kecuali dengan persiapan dalam segala urusan dari urusan agama. Bagaimana persiapannya? Bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi kalian akan kehilangan ustadz-ustadz kalian. Iya apa iya? Ya iya. Semua akan mati. Jangan terlalu kaget. Saya akan meninggal. Ustadz, jangan sembarangan berbicara. Semua akan mati. Barakallahu fikum. Maka persiapkan sebelum kita kehilangan mereka, para guru-guru kita, maka kita persiapkan dengan iddah wa uddah. Sekian banyak jumlah persiapan-persiapan. Apa itu diantaranya? Iddati unasin min ahlil kafa'ati fih. Mempersiapkan orang-orang yang akan menggantikannya. Seperti tongkat estafet yang diberikan pada orang berikutnya. Lari, ada lari maraton, ada lari cepat, ada lari 100 meter, ada lari estafet. Ada yang dipegang tongkatnya. Dia lari sampai mencapai orang kedua, serahkan kayu tersebut. Dipegang oleh orang kedua, dia lari juga, diserahkan pada orang yang ketiga, terus demikian. Nah mereka, para pembimbing, para pengajar, para guru, para ustadz, menyampaikan ilmunya. Menyerahkan tongkatnya pada kalian. Kalian menerima tongkat estafet tadi. Maknanya ketika mereka wafat, ketika mereka meninggal, wama ustadun illa ustad. Qad khalat min qablihi ustad, asatidah. Sudah lewat sebelumnya ustad-ustad. Yang semuanya juga sudah mati. Jenisnya sama. Manusia. Maka akan wafat juga. Maka barakallahu fikum. Hendaklah kita persiapkan. Yaitu terima tongkat estafetnya. Ambil ilmunya. Pelajari apa yang dia sampaikan. Barakallahu fikum. Ketika mereka sudah wafat, muncul cahaya-cahaya, pelita-pelita. Mungkin ketika syekhnya masih ada, tulabu ilmin di bawahnya tidak terlihat. Tetapi ketika syekhnya wafat, ternyata yang di bawahnya ini merupakan bintang-bintang yang berkelip, yang berkilau. Dipermisalkan dengan syamsun. Kalau matahari masih ada, bintang nggak terlihat. Ada apa nggak ada? Ada. Bintang itu ada. Tetapi karena ada matahari, bintang nggak terlihat. Nanti ketika mulai matahari terbenam, terlihat bintang-bintang berkelip. Jangan khawatir. Ketika satu orang ulama, satu orang syekh, satu orang guru wafat, maka kelihatan nanti bintang-bintang bermunculan di mana-mana. Barakallahu fikum. Wa madzaka illa bil isti'dad. Maka tidaklah kita bisa istiqamah kecuali dengan persiapan-persiapan. Wa an yakuna umumal mu'minin qasduhum iqamat dinillahi wal jihad anhu. Maka hendaklah, tadi sudah disebutkan kesimpulannya, idza faqada ahaduhum qama bihi ghairuh. Fungsinya persiapan tadi, kalau kehilangan salah seorang mereka, akan tegak orang yang lain mengambil tongkat estafet tadi. Dan hendaklah kaum mukminin secara umum tujuan mereka menegakkan agama. Jangan tujuan mereka mengikuti si fulan. Pokoknya saya apa kata fulan ikut fulan. Kenapa begini? Karena fulan. Kenapa begitu? Karena fulan. Kenapa begini? Ya karena fulan begitu. Ini bahayanya ketika kehilangan si fulan tadi. Ketika kehilangan gurunya, para muqallidin akan bingung. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Bingung dia. Mau kemana? Sebab selama ini hanya taklid. Katanya. Apa dalilnya? Tanya Ustaz. Apakah Ustaz hidup terus? Barakallahu fiikum. Ketika wafat, ikut dikubur ilmunya bersama gurunya. Sedangkan yang hidup tidak punya apa-apa. Maka barakallahu fikum tujuannya hendaklah ikhlas
menegakkan agama ala ilmin, di atas ilmu, wal jihad, dan perjuangan menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah bihasbil imkan, sebisa-bisanya, sesuai dengan kemampuan. Bihasbil imkan, sesuai dengan kemampuan. La yakunu lahum qasdun fi ra'isin duna ra'is. Tidak ada tujuan khusus untuk si fulan dan si alan. Tidak ada tujuan untuk memberikan sesuatu pada syekhnya, pada gurunya, pada ustadznya. Saya karena pengen sama untuk ini, untuk ini. Ibadahmu untuk Allah SWT. Sehingga ketika orang tadi meninggal, kamu tetap ikhlas. Tapi lihat, mereka para muraun, orang-orang yang ria, ingin dipuji oleh gurunya, cari muka. Ketika gurunya meninggal, dia nggak peduli lagi. Mengapa? Udah nggak ada yang lihat. Emang kemarin saya beramal untuk dia, supaya dilihat, supaya dipuji, supaya begini, supaya begitu. Ternyata hilang. Ini khonibina azakullah makna ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika membacakan ayat ini. Sebelumnya beliau katakan sebagai muqaddimah, man kana ya'budullaha wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Artinya siapa yang menyembahnya manusia akan patah semangat ketika hilang manusia tersebut. Tetapi siapa yang beribadah pada Allah dengan ikhlas akan terus beribadah pada Allah karena Allah Maha hidup. Demikian pula barakallahu fikum siapa yang beribadahnya karena gurunya, karena ustadznya, karena syekhnya, maka ingatlah mereka akan mati. Pasti ketika gurunya, syekhnya mati, pasti dia berubah. Karena selama ini untuk syekhnya. Tetapi siapa yang beribadahnya kepada Allah, dia akan terus semangat. Ketika ada gurunya, ataupun ketika tidak ada gurunya. Ketika ada syekhnya, ataupun ketika tidak ada syekhnya. Qala, dikatakan, la yakunu lahum qasdun fi ra'isin duna ra'is. Tidak tujuannya untuk pemimpinnya atau pemimpin yang ini, pemimpin yang itu. Fa bihadhil hal yastatibbu lahum amruhum wa tastaqimu umuruhum. Maka dengan ini akan menjadi baik urusan mereka dan akan tegak urusan mereka, yaitu agama. Tapi berarti apa persiapannya? Di samping mempersiapkan untuk menerima tongkat estafet melanjutkan dakwah ini dengan ilmu, juga mengikhlaskan niat bukan karena manusia. Sehingga manusia itu ada atau tidak ada akan tetap sama. Tetap semangat, tetap istiqamah. Wa fi hadhihi al-ayah aydan a'zamu dalilin ala fadilatus siddiq al-akbar. Di dalam ayat ini juga ada sebesar-besar dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ashabuhu alladziina qatalul murtaddin, dan juga keutamaan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ketika mereka memerangi para murtaddin sepeninggal Rasulullah SAW, ba'da Rasulullah SAW, li'annahum hum sadatus syakirin, karena merekalah sadat asyakirin, tokoh-tokohnya dari para orang-orang yang syakir, tokoh-tokoh orang yang bersyukur. Thumma akhbara ta'ala anna an-nufusa jami'an muta'alliqah bi ajaliha. Kemudian dikhabarkan subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jiwa-jiwa ini semuanya muta'alliqah, berkait dengan ajal-ajalnya. Biiznillah, dengan izin Allah, kitaban muajjala, catatan ajal-ajal mereka yang sudah dicatat. Wa qadrihi wa qada'ih, berkait dengan takdir Allah
qada dan qadarnya. Faman hattama alaihi bil qadari an yamut. Siapa yang sudah ditegaskan oleh Allah, diputuskan dengan takdirnya bahwa dia akan mati, dia pasti akan mati. Walau bighairi sabab, walaupun tanpa sebab. Orang kan mesti kalau si fulan meninggal, kenapa? Tanya sebabnya. Sebabnya ajalnya telah datang. Ada sebab atau tanpa sebab. Sehingga kalau orang yang meninggal tanpa sebab, biasanya disimpulkan oleh dokter dan orang-orang sekitarnya yang sok tahu, oh jantung. Ya jelas jantung. Jantungnya berhenti, ya mati. Kenapa jantungnya sakit? Iya berhenti, berdetak. Tidak berdetak lagi, tiba-tiba berhenti. Ajal, barakallahu fikum. Qalu, mereka akan berkata sebabnya karena ini, sebabnya karena itu. Padahal kalau sudah ditakdirkan oleh Allah mati, dia akan mati. Walau bighairi sabab. Wa man arada baqa'ahu walau ata minal asbabi kulla sabab lam yadurruhu dalika qabla bulughi ajalih. Demikian pula siapa wa man arada baqa'ahu, orang siapa yang menginginkan orang itu kekal atau terus menerus hidup dengan sebab apapun gak akan bisa. Sebaliknya, kalau dicari sebab-sebab untuk membinasakannya, kalau Allah takdirkan dia tidak mati atau belum ada ajalnya, belum sampai ajalnya, tidak akan mati. Jadi khurafat-khurafat itu dibuang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Itu khurafat-khurafat orang-orang bodoh, orang-orang yang awam, yang gak ngerti agama. Bahwa kalau seorang mati mendadak, kecelakaan, ketabrak, padahal belum ajalnya, maka arwahnya gentayangan. Mau masuk ke alam barzah, belum tercatat sebagai orang mati. Mau kembali ke jasadnya, jasadnya sudah hancur. Akhirnya arwahnya gentayangan. Hadza barakallahu fikum takhayyul wa khurafat. Tahayul wa khurafat. Kalau belum datang ajalnya, ya nggak mati. Kalau sudah mati, namanya ajalnya sudah datang. Dan nggak ada arwah gentayangan. Yang gentayangan itu jin dan syaitan. Mereka lah yang yuwaswisu fi sudurin nas. Dan banyaknya bukan di kuburan. Di bioskop sana, di pasar-pasar, di mal-mal, di tempat-tempat keramaian. Itu banyak syaitan. Makanya diajarkan ketika kita memasuki pasar untuk berta'awud. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Wa dzalika anna Allah qadahu wa qaddarahu wa katabahu ila ajalin musamma. Yang demikian karena Allah sudah memutuskannya, sudah menakdirkannya, sudah menulisnya sampai pada batas ajal tertentu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal mereka, maka enggak akan bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan sesaat pun, tidak pula bisa dimajukan. Tsumma akhbara ta'ala annahu yu'ti an-nasa min thawabid dunya wal akhirah. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa Allah memberikan pada manusia pahala dunia dan pahala akhirat. Ma ta'allaqat bihi iradatuhum. Apa yang berkait dengan keinginan-keinginan mereka. Maka Allah katakan, wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang ingin pahala akhirat, Allah kasih. Siapa yang ingin pahala dunia, Allah kasih. Tinggal pilih mau yang mana. Mau dunia, Allah kasih. Tetapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Siapa yang menginginkan dunia, maka tidak ada bagi mereka di akhirat bagian. Khalaq yani nasib. Laisa lahum fil akhirati nasib. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ikhwani fillah azakumullah. Maka Allah juga berfirman, kullan numiddu haula'i wa haula min 'ata'i rabbik
masing-masing, mereka dan mereka, yang ini dan yang itu, akan diberi. Masing-masingnya akan diberi pemberian dari Rabbmu. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura, dan pemberian Allah enggak akan terhalang. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain. Ini mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Yang ini lebih sempurna pandangannya, yang ini lebih sempurna pendengarannya, yang ini lebih cerdas akalnya, yang ini lebih mudah menghafal, yang ini lebih bagus, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih gemuk, ila akhirih. Faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Tetapi barakallahu fikum, di samping dunianya yang Allah beri, yang ini kaya, yang ini miskin, yang ini banyak, yang ini sedikit, yang ini bagus, yang ini jelek, tetapi juga barakallahu fikum Allah bagi akhirat, tetapi khusus untuk orang-orang yang takwa. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Tetapi akhirat lebih besar derajatnya dan lebih tinggi keutamaannya. Maka keutamaan-keutamaan dunia tidak berkait dengan keridhaan Allah. Tetapi keutamaan akhirat berkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia Allah berikan, kullan numiddu haula wa haula. Masing-masing kami kasih, kata Allah. Baik, dunia. Yang ini dikasih, yang itu dikasih. Tapi ingat, keutamaan yang hakiki, keutamaan yang akbaru tafdila, sebesar-besar keutamaan adalah akhirat. Walal akhiratu, yang namanya akhirat, akbaru darajat, yang lebih tinggi derajatnya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan balas orang-orang yang bersyukur. Walam yadkur jazaa'ahum liyadulla dzalika ala kathratihi wa 'azamatihi. Di sini enggak disebutkan apa balasannya. Kalimatnya akan kami balas. Yang di atas tadi Allah akan membalas. Balas apa? Balasannya enggak disebut. Kata Syekh Sa'di, likathratihi, karena saking banyaknya. Yadullu dzalika ala kathratihi, menunjukkan banyaknya, wa 'azamatihi, betapa agungnya balasan tersebut. Waliya'lama annal jazaa ala qadri syukur, dan agar tahu pula bahwa balasannya sesuai dengan tingkat syukurnya, lebih tinggi, lebih besar kemuliaan yang Allah berikan sebagai balasan. Qillah wa kathrah wa hasnan, sedikitnya atau banyaknya atau bagusnya atau lebih bagus. Syukur nggak ada yang jelek. Syukurnya seberapa, sedikit atau banyak, maka balasannya sekian, sesuai dengan banyak dan sedikitnya. Demikian pula hasanan atau husnan, sesuai dengan bagusnya. Apakah bagus atau tidak bagus? Bukan. Itu salah. Apakah bagus atau lebih bagus? Karena syukur nggak ada yang jelek. Barakallahu fikum. Sehingga disebutnya husnan saja, tidak husnan wa sayyi'ah. Sedikit atau banyaknya tergantung bagus dan tidaknya. Bukan begitu. Tergantung sedikit dan banyaknya, dan tergantung bagus dan bagus sekalinya. Seberapa bagusnya. Bagus kan beda-beda. Yatafadhal, yatafawat, berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Semuanya akan Allah balas. Dan Allah tidak sebutkan balasannya seberapa, karena besarnya dan agungnya, dan sesuai dengan kadar syukurnya, dan sesuai dengan bagusnya syukur dia. Seperti apa bagusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma